Prabowo Subianto belajar dari Presiden Joko Widodo, ikhlas. Dan ya, Prabowo Subianto mengangkat Jenderal Wiranto yang dulu memecatnya. Harus belajar berjiwa besar. Dan inilah pernyataan Prabowo belajar dari Jokowi. Mengalahkan saya. Berapa kali ya? Saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya. Beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Itulah pidato Prabowo Subianto di saat dia telah mengucapkan sumpah janji sebagai presiden. Dan Prabowo Subianto mengaku dikalahkan oleh Jokowi, namun demikian dia ikhlas bersatu kembali dengan Pak Jokowi dan kini menang. Ya, Prabowo Subianto tidak ragu-ragu mengakui belajar dari Presiden Joko Widodo. Demikian juga dengan Pak Joko Widodo, ya sangat-sangat menyayangi Prabowo Subianto. Oleh karenanya kedua orang inilah menjadikan tokoh-tokoh bangsa yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh agar tidak ada dendam di antara mereka. Ya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Itu juga yang saya rasakan. Di mana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Karena saling rasa percaya. Saling menghormati, saling pengertian meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Pak. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat diundang di acara Gerindra, dan Pak Jokowi mengaku ya saling kepercayaan di antara kedua tokoh inilah yang menyatukan Prabowo dengan Joko Widodo. Kejujuran dan keikhlasan Prabowo berkali-kali disampaikan dalam berbagai macam pidato. Inilah Prabowo Subianto yang mengaku dikalahkan oleh Jokowi, namun dia ikhlas bergabung dengan Jokowi. Beliau 2 kali, emang enak dikalahkan. Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu. Walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia.
Itulah kejujuran Prabowo Subianto yang mengakui kehebatan Pak Joko Widodo dan ya bahwa Pak Jokowi cinta Indonesia. Meskipun demikian, Prabowo mengakui belajar banyak dari orang Solo. Waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, Waduh. gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Itulah pengakuan Prabowo Subianto yang mengakui bahwa dia banyak belajar dari orang Solo atau Pak Joko Widodo. Kalau masalah pertahanan, ya dia sendirilah ahlinya dikarenakan dia menjadi tentara. Namun demikian untuk urusan kepemimpinan atau politik, belajarlah dari Pak Joko Widodo yang tak pernah terkalahkan di dalam pemilihan apapun. Dan kata Gus Dur bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Benar, kenyataannya Prabowo Subianto mengangkat Wiranto walaupun pernah memecat dirinya. Namun demikian sekarang Prabowo Subianto mengangkat Wiranto sebagai penasihat militernya. Dan B.J. Habibie. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya. Dan inilah detik-detik pada saat Prabowo Subianto dipecat oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto di dalam kasus 98. Dan kita dengarkan pemberhentian Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, laporan selesai. Nomor sprint 873 P Romawi 5 1958 tanggal 25 Mei. Dan inilah pernyataan Wiranto. Dan masyarakat pada umumnya terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Politik. Oleh karena itu, wajar apabila fungsi sosial politik maknanya adalah Sesko ABRI dapat menawarkan agenda reformasi yang dapat dilakukan pemberdayaan serta kinerja lembaga ini. Upacara selesai, dilanjutkan dengan tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 anggota terperiksa yang lain. Kalau kita lihat di belakang Wiranto, di sini ada Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, dan inilah pada saat pemecatan Pak Prabowo Subianto. Namun demikian, Prabowo Subianto tidak ada dendam di antara mereka dan Pak Prabowo memberikan penghargaan kepada Wiranto dan mengangkat sebagai penasehatnya. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan.
Itulah detik-detik Prabowo Subianto menandatangani pengangkatan Wiranto sebagai penasihat Prabowo Subianto. Sungguh luar biasa dan tentu saja dibarengi dengan keikhlasan ya, dan juga belajar dari Pak Joko Widodo yang merangkul dulu yang memusuhinya, dan kini Prabowo sukses menjadi Presiden RI. Dan pada kenyataannya sekarang hampir seluruh partai mendukung Prabowo Subianto, sehingga akan mudah di dalam menjalankan pemerintahannya dikarenakan tidak ada clash ataupun perbedaan pendapat di dalam pemerintahannya nanti. Berbeda dengan Pak Jokowi, awal-awal masa pemerintahan terjadi perbedaan yang sangat mencolok di antara para anggota Dewan.